Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi cara tentang bagaimana mengolah sampah dapur untuk menjadi pupuk atau juga bisa dijadikan sebagai media tanam untuk tanaman hias ataupun tanaman sayur. Mari kita lihat bagaimana prosesnya. Dengan bahan dasar E4 untuk pertanian dan gula pasir yang ada di dapur saja ya, dan juga kentang yang telah kita rebus sebelumnya, dan pastikan itu direbusnya sampai dengan benar-benar lembek ya teman-teman. Baik, pertama-tama kita campurkan terlebih dahulu gula pasir yang telah kita siapkan sebelumnya ke dalam air secukupnya aja ya. Kali ini saya menggunakan sekitar 3/4 ember air bersih. Lalu kita aduk dengan apa saja, bisa menggunakan gayung, sendok ataupun apapun yang ada di sekitar kita. Kali ini saya menggunakan kayu ya, kayu bekas kayu, dan diaduk-aduknya itu sampai benar-benar tercampur ya, terlarut. Dan apabila dirasa sudah cukup larut antara gula dengan air, lalu kita bisa mulai menambahkan cairan E4 yang tadi. Untuk kali ini saya hanya menggunakan sekitar 4 tutup botol saja ya teman-teman, karena mengingat air yang disiapkannya juga dan medianya juga tidak terlalu banyak, jadi saya rasa 4 tutup botol itu sudah cukup untuk mengurai, untuk membuat bakteri starter, untuk mengurai sisa limbah dapur yang saya siapkan yang udah saya kumpulkan selama 1 minggu ya kurang lebih. Kemudian kita masukkan kentang yang udah direbus tadi. Nah, direbusnya itu sampai benar-benar lembek, itu untuk memudahkan mencampurkan antara kentang dengan cairan yang udah disiapkan. Jadi tinggal diaduk-aduk aja, diremas-remas kembali, diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur larut ya. Sebagai informasi saja, kentang di sini berfungsi sebagai makanan awal untuk bakteri-bakteri yang telah diaktifkan tadi dengan menggunakan cairan gula, dan setelah aktif itu biasanya memerlukan makanan ya untuk berkembang biak dan menjadi banyak ya, sehingga mempercepat untuk proses penguraian sampah-sampah organik yang kita siapkan, kemudian untuk dapat digunakan menjadi pupuk ataupun media tanam. Lalu kita aduk-aduk saja dengan tangan ya, karena sekaligus untuk memilah atau memilih kulit kentang yang tidak sempat larut ya ke dalam air ya, karena bisa berpotensi itu menyebabkan terjadinya penyumbatan di alat semprotnya kita. Jadi kita pisahkan saja dan kita buang ya, kita satukan ke dalam sampah, karena di situ juga sudah terdapat bakteri-bakteri yang siap mengurai. Apabila dirasa sudah cukup bersih, maka bisa kita diamkan cairan tersebut. Lalu kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu memilih bagian-bagian sampah yang organik ya tentunya. Kita pisahkan terlebih dahulu sampah plastik dan sampah organik, karena yang kita pakai di sini adalah sampah organik ya. Jadi lumayan juga ya teman-teman, kita bisa mengurangi produksi limbah rumah tangga ya, yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai pupuk. Selain sampah organik, tisu dan juga kertas ya, saya akan mencoba memasukkannya ke dalam media ya, siapa tahu bisa terurai oleh bakteri. Walaupun sebetulnya sampah kertas dan juga tisu itu belum tahu hasilnya ya, efektif tidaknya sebagai pupuk dan bisa terurai atau tidaknya, tetapi yang pasti dengan memilah sampah kertas juga tisu, kita sudah mengurangi produksi sampah rumah tangga yang sebetulnya menjadi PR utama dari pemerintah juga ya. Dengan sering-sering melakukan hal seperti ini, berarti kita telah berperan serta untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan mengurangi produksi sampah rumah tangga, bahkan bisa mengkonversikan sampah menjadi sesuatu yang berguna bagi keluarga, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengkonversikannya menjadi
sesuatu hal yang bernilai ekonomis ya, atau dapat kita jual ke tetangga-tetangga ataupun rekanan-rekanan. Apabila sampahnya sudah terpisah antara yang organik dan yang non-organik, langkah selanjutnya adalah memotong-motong bagian sampah organik menjadi lebih kecil. Ini bertujuan untuk memudahkan penguraian dengan bakteri ya, karena kalau masih terlalu besar akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Dan ini dia cairan bakteri yang telah kita siapkan tadi, tinggal kita masukkan saja ke dalam wadah semprotan, ataupun kalau tidak ada wadah semprotan bisa menggunakan sisa botol air mineral, tinggal kita lubang-lubangi saja. Ini bertujuan untuk mempermudah pengaplikasian atau mempermudah meratakan ke semua bagian media media sampah yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi itu juga bisa mempercepat penguraian sampah organik yang kita siapkan. Apabila sudah terisi penuh, langsung saja tinggal kita semprotkan di atas media sampah yang telah kita siapkan. Semprotkannya itu perlahan-lahan saja, yang penting tercampur atau terbasahi semua sampah yang ada di dalam tong. Dan itu kalau saya biasanya sambil disemprot itu bisa juga langsung atau sambil diaduk-aduk ya dengan tangan ataupun dengan apapun itu, sehingga semua media sampah terkena atau terbasahi. Dan sebetulnya kalau tidak diaduk juga tidak jadi masalah, cuman kembali lagi ke masalah waktu ya, untuk mempersingkat waktu penguraian bakteri. Jadi alangkah lebih baik kita aduk saja supaya merata, jadi semua bagian sampahnya itu sudah terdapat bakterinya. Dan apabila dirasa sudah cukup merata, sebetulnya ini sudah siap untuk difermentasikan. Dan kebetulan saya di sini memelihara kelinci, jadi saya campurkan kotoran hewan ya, kotoran hewan kelinci, ataupun kalau ada kotoran hewan ayam juga bisa. Dan juga seperti yang kita lihat, ranting, akar, dedaunan, rumput liar juga kita masukkan saja. Dan setelah beres itu kita tinggal menutupnya saja ya. Dan ini peroleh satu botol sisa dari cairan E4, dan ini rencananya akan saya fermentasikan juga dan menjadi pupuk organik cair. Demikian proses pembuatan pupuk organik berbahan dasar sampah rumah tangga atau limbah rumah tangga. Dan ini bisa disimpan di tempat yang teduh kurang lebih selama 2 minggu. Setelah itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.